Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil buah kerjaan kami minggu lalu, yaitu Lab 27.1.5 dengan judul Convert Data into a Universal Format. Next. Oke, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Muhammad Yuda Pratama Putra dengan NIM J 03042011030. Dengan rekan saya di sini ada Farid Kafian dengan NIM J03042011046. Lalu juga di sini adalah Zuhardi Sidik dengan NIM J03042022168. Next. Oke, sebelum masuk ke dalam part-partnya, di sini izinkan saya menjelaskan latar belakang dari pekerjaan ini. Secara alami, file log merekam peristiwa yang relevan dengan sumbernya. Sintaks dan formatnya data ini dalam pesan log sering ditentukan oleh pengembang aplikasi. Oleh karena itu, sorry, terminologi yang digunakan dalam entry log seringkali bervariasi dari satu sumber ke sumber lainnya. Contoh, tergantung pada sumbernya. Istilah login, logon, kejadian autentifikasi, dan koneksi pengguna semuanya dapat muncul di entry log untuk menjelaskan autentikasi pengguna yang berhasil ke server. Seringkali diinginkan untuk memiliki terminologi yang konsisten dan seragam dalam log yang dihasilkan oleh sumber yang berbeda. Ini terutama benar ketika semua file log dikumpulkan oleh titik terpusat. Istilah normalisasi ini mengacu pada proses mengubah bagian pesan, dalam hal ini entry log ke format umum. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam partnya, yaitu part satu, yaitu ada normalisasi stempel waktu dalam file log. Dalam terminal ini kita bisa lihat, kita akan memindahkan ke direktori utama, lalu di sini kita masuk ke home, lalu juga ke analis, lalu masuk ke dalam lab.support.files. Next. Lalu selanjutnya normalisasi stempel saat dalam file log. Dalam normalisasi ini kita akan mengeluarkan perintah AWK berikut untuk mengonversi dan mencetak hasil di terminalnya. Next. Nah, di sini ada pertanyaan dari normalisasi stempel waktu dalam file log. Apakah stempel waktu Unix epoch dikonversi ke format yang dapat dibaca manusia? Apakah bidang lain diubah? Segera jelaskan. Nah, di sini script dikonversi dari epoch ke human readable. Script hanya mengubah bidang stempel waktu mempertahankan sisa file. Bandingkan konten file dan hasil cetakan. Mengapa ada antrean Rabu 31 Desember 1969 jam 19.00. Alasan ini untuk baris tambahan ini ialah file tersebut memiliki baris kosong di bagian akhir, yang menyebabkan salah satu pengertian pada script ini sebagai nol dan mengubahnya menjadi stempel waktu yang dapat dibaca manusia. Dengan adanya baris kosong sebagai nol, script mengkonversi nol Unix epoch yang jadinya dapat dibaca manusia. Nol Unix epoch ini diterjemahkan menjadi 0 detik setelah tengah malam tanggal 1 Januari 1970. Skrip menampilkan Rabu 31 Desember 1969 jam 7 pagi. Karena secara otomatis menyesuaikan zona waktu. Karena CyberOps Workstation ini dikonfigurasi untuk EST atau UTC strip 5. Skrip menampilkan skrip menampilkan tengah malam, sorry, selanjutnya. Yang tadi sebelum. Skrip menampilkan tengah malam 1 Januari 1970 dikurang 5 jam. Next. Nah, selanjutnya kita akan menghapus baris ekstra kosong di akhir file dan kembali menjalankan script AWK. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah output benar sekarang? Benar, karena baris kosong tersebut telah dihilangkan atau dihapus. Tidak ada data tambahan lagi yang dibuat dan ditambahkan ke file log oleh script. Next. Nah, selanjutnya alihkan keluaran script di atas ke file bernama application X strip in strip human titik log untuk menyimpan file. Ini ada pertanyaan lagi, apa yang dicetak oleh perintah di atas?
Apakah ini diharapkan tidak ada yang tercetak pada layar karena outputnya yang diprint tidak ada yang tercetak pada layar karena outputnya yang diperintahkan dialihkan ke file teks bernama application x strip in strip human titik log. Lalu selanjutnya melihat dari application X strip in strip human titik log, diperhatikan bahwa baris ekstra sekarang dihapus. Dan stempel waktu untuk entry log telah diubah jadi format yang dapat dibaca oleh manusia. Terlihat dalam terminalnya jamnya sudah tertera di depan. Next. Oke, Jadi, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Lazuardi Sidik. Kepada Lazuardi, kami silakan. baiklah, untuk yang kedua yaitu part normalisasi stempel waktu di file log Apache. Mirip dengan apa yang dilakukan dengan file application x underscore in underscore epoch.log, file log server web Apache juga dapat dinormalisasikan, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengonversi stempel waktu Unix epoch ke human di readable. Lalu ada pertanyaan yang pertama yaitu dalam konteks konversi waktu, karakter apa yang berfungsi sebagai karakter pembatas yang baik untuk file log Apache di atas? Jawabannya yaitu tanda spasi ini digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari setiap entry log, termasuk waktu, tanggal, metode HTTP, alamat IP, dan lain sebagainya. Yang kedua, berapa banyak kolom yang berisi file log Apache di atas? Yaitu terdapat 7 kolom pada file log Apache. Dalam file yang ketiga, dalam file log Apache di atas, kolom yang berisi cap waktu Unix epoch. Jawabannya yaitu kolom yang berisi timestamp Unix epoch dalam kolom 4. Lalu selanjutnya yaitu gunakan script AWK untuk mengonversi bidang stempel waktu ke format yang dapat dibaca manusia. Perhatikan bahwa perintah tersebut berisi skrip yang sama yang digunakan sebelumnya, tetapi dengan beberapa penyesuaian untuk pembatas kolom stempel waktu dan nama file. Lalu di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah skrip dapat mengonversi stempel waktu dengan benar? Jelaskan keluarannya. Jawabannya itu semua timestamp saat ini adalah Wednesday 31 Desember 1969 jam 7 PM. Yang kedua, bisakah Anda menebak apa yang menyebabkan output yang salah? Apakah skripnya salah? Apa perbedaan yang relevan antara application X underscore in underscore epoch.log dan Apache underscore in underscore epoch.log? Jawabannya yaitu masalahnya ada pada tanda kurung siku di file course. Script mengharapkan stempel waktu dalam format Unix epoch yang tidak menyertakan tanda kurung siku. Karena script ini tidak mengetahui angka yang memiliki karakter kurung, script ini menganggap nol dan mengembalikan awal waktu Unix dalam UTC-5. Lalu yang kedua lalu selanjutnya yaitu menentukan ruang sebagai pembatas dengan fs sama dengan OFS sama dengan tanda kutip. Ada tindakan ekspresi reguler untuk mencocokkan dan mengganti tanda kurung siku dengan string kosong. Secara efektif menghapus tanda kurung siku yang muncul di bidang stempel waktu. Tindakan kedua mencetak baris yang diperbarui sehingga tindakan konversi dapat dilakukan. Lalu yang selanjutnya dengan memasukkan AWK begin fs sama dengan OFS sama dengan tanda titik, tanda petik, gesub, dan itu ada apache underscore in underscore epoch.log. Lalu ada keluarannya seperti pada gambar. Lalu ada sebuah pertanyaan, apakah script dapat mengonversi stempel waktu dengan benar kali ini? Jelaskan keluarannya. Jawabannya adalah benar. Output yang sekarang menampilkan dua baris untuk setiap entry log. Baris pertama menampilkan timestamp dengan dalam format Unix epoch dan baris kedua adalah entry log yang sama dengan timestamp yang ditampilkan menggunakan format human readable. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fari. Untuk Fari dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Juwardi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai part 3 yaitu melakukan persiapan file log di sebuah mesin virtual
Security Union, di mana langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan membuka virtual machine Security Union. Kemudian setelah terbuka, dengan membuka jendela terminal seperti pada gambar, lalu menggunakan perintah CD untuk berpindah direktori yang disimpan di nsm/browse/logs. Kemudian seperti biasa dengan sistem Linux, file log diputar berdasarkan tanggal, diganti namanya, dan disimpan di dalam disk. File log saat ini dapat ditemukan di bawah direktori saat ini dari jendela terminal, seperti yang terlihat di gambar dengan menggunakan perintah ls-l. Kemudian selanjutnya melihat file log yang terdapat pada snort. Snort log dapat ditemukan di dalam direktori /nsm/sensor_data. Dengan menggunakan perintah ls-l juga untuk melihat semua file log yang dihasilkan oleh snort. Kemudian yang selanjutnya yaitu Security Union memisahkan file berdasarkan antarmuka, karena gambar Security Union VM memiliki dua antarmuka yang dapat dikonfigurasi sebagai sensor dan folder khusus untuk data yang diimpor. 3 direktori disimpan dengan menggunakan perintah ls-l seconion strip eth0 untuk melihat file yang dihasilkan oleh antarmuka interface eth0. Lalu sementara direktori /nsm menyimpan beberapa file log. File log yang lebih spesifik dapat ditemukan di bawah /var/log/nsm. Dengan menggunakan cd, lalu mengubah direktorinya dan menggunakan perintah ls untuk melihat semua file log di dalam direktori tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada file log dari ELK yang dapat ditemukan di dalam direktori /var/log dan mengubah direktori untuk masuk ke dalam /var/log, lalu menggunakan perintah ls untuk melihat daftar file log di dalam direktori. Selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan di mana diperintahkan untuk masing-masing alat yang tercantum di atas tadi untuk dijelaskan fungsi, kepentingan, dan penempatan dalam alur kerja analisis keamanannya. Yang pertama yaitu ada pull pork, adalah sebuah sistem pengelolaan aturan snort yang dimana pull pork ini memfasilitasi pembaruan aturan snort. Aturan snort yang kadaluarsa membuat seluruh sistem tidak dapat berguna. Selanjutnya ada OSEC. OSEC adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menormalkan dan memusatkan file log sistem lokal saat digunakan di seluruh organisasi. OSEC memungkinkan seorang analisis memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di dalam sistem. Kemudian ada Square, sebuah alat visual yang mencoba memberikan konteks tambahan untuk acara melalui penggunaan metadata, representasi deret waktu, dan rangkaian hasil yang dikelompokkan secara logis dan berbobot. Lalu ada Elasticsearch, yang dimana sebuah mesin pencarian dan analitik distribusi yang dimana datanya disimpan secara terpusat untuk menyediakan pencarian cepat dan memungkinkan penyetelan halus. Lalu ada Logstage, yaitu sebuah layanan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memasukkan datanya ke dalam Elasticsearch. Lalu yang terakhir ada Kibana, adalah sebuah visualisasi data untuk tumpukan ELK untuk memberikan wawasan cepat ke dalam data-data. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Yuda. Oke, selanjutnya ada pertanyaan refleksi. Yang pertama ini ada normalisasi log. Log itu penting dan bergantung pada lingkungan yang diterapkan. Lalu selanjutnya alat populer menyertakan fitur normalisasi sendiri, tapi normalisasi log juga dapat dilakukan secara manual.
Lalu selanjutnya ada saat menormalkan dan menyiapkan file log secara manual, periksa ulang skrip untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Skrip normalisasi yang ditulis dengan buruk dapat mengubah data yang secara langsung berdampak pada pekerjaan analisis sendiri. Oke, mungkin segitu saja dari pemaparan dari kelompok 7. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.